Halo, Dr. Faris Basalama di konsultasi jantung. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang apa itu ablasi pada pasien-pasien dengan aritmia. Kita sering mendengar pasien-pasien dengan gangguan irama jantung atau aritmia kemudian dianjurkan untuk dilakukan tindakan ablasi. Apa itu sih sebenarnya ablasi? Dan bagaimana dia bisa membantu pasien-pasien dengan keluhan atau gangguan aritmia? Jadi ablasi adalah suatu intervensi non bedah dengan kateter ablasi. Sekali lagi biasanya melalui pangkal paha diarahkan menuju jantung, kemudian dicari lokasi dari aritmianya dan kemudian dilakukan terapi di situ. Ablasi ini dewasa ini saat ini berkembang ada 3 jenis ablasi. Yang paling sering dan paling awal ditemukan adalah radiofrekuensi ablasi. Radiofrekuensi ablasi adalah dengan kateter ablasi khusus yang mengeluarkan gelombang radiofrekuensi tertentu sehingga akan memanaskan daerah di mana sumber dari lokasi aritmianya sehingga sumber dari aritmia tersebut menjadi hilang. Memang karena sifatnya memanaskan, ada potensi kerusakan di area sekitar ablasi tersebut. Para ahli sudah memperkirakan bahwa potensi kerusakan-kerusakan itu sudah diperkirakan sehingga tidak sampai menimbulkan potensi efek samping yang berbahaya. Dan sampai saat ini juga sudah ada beberapa metode kateter-kateter khusus di mana dia bisa mendeteksi kekuatan yang ditimbulkan tidak sampai terlalu berbahaya. Jadi bisa mengukur kontak force-nya yang terjadi antara kateter dan jaringan jantung tersebut sehingga tidak terlalu dalam. Kateter tersebut bisa mengukur kedalaman kontaknya sehingga tidak terlalu dalam dan juga tidak terlalu loose, tidak terlalu kurang dalam. Jadi bisa terukur dengan baik. Nah, yang kedua adalah cryoablation. Cryoablation adalah ablasi dengan suhu dingin. Kalau tadi yang radiofrekuensi dengan memanaskan dengan radiofrekuensi, kalau ini dengan suhu dingin. Jadi cryoablation ini biasanya ada balon yang dikembangkan di area tertentu dari jantungnya, kemudian dibuat balon tersebut mencapai kondisi suhu negatif yang dingin. Jadi dengan cryoablation dikembangkan di daerah tersebut, maka gangguan kelistrikan yang ditimbulkan akibat yang menyebabkan aritmia tersebut menjadi hilang. Yang ketiga adalah PFA. PFA ini yang paling baru dan hasilnya juga cukup bagus, terutama pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi. PFA ini adalah pulse field ablation. Jadi dengan energi listrik kecepatan ultra tinggi, maka akan merusak keseimbangan elektrikal di sekitar target yang kita inginkan, sehingga gangguan elektrikal yang ditimbulkan oleh jaringan di situ yang menyebabkan aritmia menjadi hilang. Dan PFA ini sekarang ini cukup booming ya karena keberhasilannya untuk kateter ablasi pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi dengan waktu prosedur yang menjadi lebih singkat, karena sebelumnya dengan radiofrekuensi ablasi prosedurnya menjadi lebih lama. Kenapa? Karena kita harus melakukan mapping 3 dimensi. Di sini saya akan menjelaskan juga bahwa kateter ablasi bisa dilakukan dengan metode konvensional di mana tidak melakukan mapping 3 dimensi, dan yang kedua juga dengan mapping 3 dimensi. Jadi pada kondisi-kondisi tertentu kita perlu tahu detail dari anatomi jantung tersebut dan detail gambaran kelistrikan di anatomi jantung tersebut, sehingga kita harus membuat mapping 3 dimensi. Jadi sebelum dilakukan tindakan ablasi, kita membuat mapping dulu 3 dimensi. Itu yang membuat prosedur kateter ablasi menjadi seringkali lama. Karena biasanya dokter harus membuat mapping 3 dimensi tersebut sehingga kita bisa mengenali anatominya, kita bisa mengenali gambaran kelistrikan di area anatomi tersebut. Dari situ baru kita tuju mana yang kita akan tuju, akan kita ablasi. Nah, itu yang membuat prosedur itu lama. Dengan PFA, di mana dia mengembangkan dengan metode kateternya membentuk
mode-mode tertentu, maka ablasi pada atrial fibrilasi dengan PFA ini prosedurnya menjadi lebih singkat karena tidak memerlukan mapping 3 dimensi. Nah, dengan kateter ablasi seperti ini, maka gangguan kelistrikan yang menyebabkan aritmia ini bisa teratasi dan pasien tersebut bisa bebas dari keluhan-keluhan aritmia seperti ventricle tachycardia, supraventricle tachycardia, atrial fibrilasi, ventricle ekstrasistol, atrial ekstrasistol itu bisa teratasi dengan baik. Demikian juga atrial tachycardia. Demikian pembahasan kali ini tentang kateter ablasi untuk pasien-pasien dengan aritmia. Salam sehat.